Ada satu riwayat dari Muhammad ibnu Sirin. Beliau berkata, aku pernah singgah di suatu tempat yang menjadi sarang penyamun. Ketika malam telah gelap, para penyamun datang lebih dari 70 kali. Semuanya telah menghunus pedang. Namun yang membentengi diriku dari mereka adalah beberapa surah besi. Ketika pagi tiba, aku pun beranjak berangkat. Lalu aku bertemu dengan seorang orang tua di atas kudanya. Ia pun berkata, saya heran, kok ini jin atau manusia? Kata orang tua tersebut kepada Muhammad ibnu Sirin. Lalu aku menjawab, kata Muhammad ibnu Sirin, aku manusia. Kemudian orang tua itu pun bertanya, bagaimana engkau bisa lolos seperti ini? Lolos dari sekelompok penyamun. Maka aku sampaikan, kata beliau, kepada orang tua tersebut sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, siapa yang membaca dalam suatu malam sebanyak 30 ayat pada malam tersebut, maka pada malam itu tidak akan tersentuh olehnya bahaya penyamun, pencuri, dan binatang buas. Dia akan aman badannya, jiwanya, keluarganya, dan harta bendanya hingga pagi tiba. Maka orang tua itu turun dari kudanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menyangka Muhammad ibnu Sirin ini jin. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang dimaksud. Ya. Jadi catat, ayat yang termasuk ke dalam ayatul hirsi oleh para ulama disebut, ya. Ini adalah yang pertama, awal surah Al-Baqarah, ya, sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Kemudian yang ketiga adalah Quran surat Al-A'raf, ya, Al-A'raf, yakni dari ayat 54, 55 dan 56. Selanjutnya 2 ayat surat Al-Isra, ya, ayat 110 dan 111. Kemudian ayat pertama dari surat As-Saffat sampai ayat 11. Dilanjutkan dengan 2 ayat dari surat Ar-Rahman, yaitu 33 dan 35, ya. Boleh dibaca juga ayat ke-34-nya. Kemudian 4 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, ayat 21 sampai 24. Dan kemudian yang terakhir adalah 2 ayat dari surat Al-Jin, yaitu ayat 3 dan 4. Untuk lebih jelasnya nanti bisa disimak bacaannya pada video yang lain. Jadi ayat-ayat ini disebut dengan ayatul hirsi, ya, yang mana salah satu faidilah atau keutamanya adalah menjaga diri kita dan keluarga kita, terutama apabila mendatangi suatu tempat yang baru, ya, maka kita berlindung dengan wasilah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi para ulama sendiri telah memaparkan keutamaan, manfaat, dan faedah masing-masing, khususnya ketika kita membacanya, ya. Bahkan ada yang menyebutkan digalungkan di leher, ya, atau menjadikannya sebagai gelang, atau menjadikannya sebagai minuman, gitu ya. Namun kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk membahas lebih lanjut seperti apa rincian yang lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.